Oi, nggak bisa so asik gue. Ya, pokoknya balik lagi di WTF atau What the Food. Biasanya kan sore identik dengan waktunya santai, yang biasanya tuh sering diiringin dengan lagu-lagu slow, lo bengong nontonin apa gitu kan, ya pokoknya waktu yang santai lah, dan biasanya ditemani oleh secangkir kopi, kalau orang Indonesia ya. Ngopi-ngopi lah, mas. Nah, makanya sore kali ini, atau di video kali ini, gue pengen nyobain salah satu kopi yang baru rilis, bisa dibilang gitu. Namanya adalah kopi tubruk gajah, dan gue belum pernah nyoba sama sekali, termasuk orang-orang yang ada di belakang kamera. Kita belum pernah nyoba kopi tubruk gajah. Ya, kita bakal coba cari tahu, si kopi tubruk gajah ini itu enak apa enggak. Pak, kopinya. Ya. Oke, jadi nama kopinya adalah wah gila, gue aneh banget sih. Nama kopinya adalah kopi tubruk gajah. Oke, kita bahas dari kemasan dulu lah ya. Kalau kemasannya sebenarnya biasa sih, nggak ada yang istimewa banget. Jadi ini ada logo si kopi tubruk gajahnya, yang bentuknya kayak Mighty Morphin Power Ranger. Kalau kalian tahuin bentuk gajah tuh di Power Ranger zaman dulu kayak gini. Kalau kalian sering pegang-pegang plastiknya, ini jadi kayak ini loh, kusut gitu loh. Ini kalau misalnya kalian lihat di kemasan yang ini, yang versi gede, di sini kan ditulis tentukan tingkat kemanisan sesuai selera. Dia itu kayak kopi apa nih, merek sebelah pokoknya, yang gulanya dipisahin. Bubuk kopinya kalian tuang, terus kalau masalah manisnya bisa kalian atur sesuai selera. Karena di luar sana banyak kaum pecinta kopi yang kopi itu tidak perlu manis gitu kan. Sama seperti kamu para perempuan. Cringe banget aja. Cringe banget ya. Oke, jadi balik lagi ke si kopi tubruk gajahnya. Geli banget, gue cringe banget. Jadi kopi tubruk gajah ini juga gue dikasih tau nih, di belakang kamera ada Imle yang lagi megang sebuah petunjuk. Jadi dia ini sebenarnya itu satu afiliasi dengan grupnya Jarum. Nah, produk lainnya itu yang sebenarnya lebih dulu dirilis adalah Cafino. Langsung aja kita buka ya. Di sini udah ada potekannya. Potekan apa ya bahasa Indonesia ya? Pokoknya tanda yang buat lo nyobek deh. Dan ya, sobek di sini. Buset, isinya satu renteng begini. Oke, jadi kalau ketika kalian buka, kalian akan mendapatkan 10 saset kopi gajah. Ini ditaruh di sini bisa ya. Jadi kalian akan mendapatkan 10 saset kopi gajah. Dan biasa banget ya. Terus ini kopi mix, kopi plus gula. Nah ini apa? Hah? Di sini tuh tulisannya kopi mix sama kopi plus gula nih, yang bagian yang putih. Sedangkan bagian hitam adalah tubruk manis. Jadi ini maksudnya gimana? Lu gue nggak bisa bukanya lagi. Lemah gue. Mau ambil gunting dulu gak? 2000 years later. Tapi kalau sekilas kalian pegang, sebenarnya sih ini isinya gue yakin gula sih. Cuma kok banyak banget ya. Ini tuh nih, kalau dipegang, ini padat nih, terus ada sekitar segini nih, ya 3/4 dari bungkus ini lah ya. Nah ini segini nih, ini isinya harusnya gula ya kalau yang gue pegang. Sedangkan bubuk kopinya ya, wah dikit banget pak ini. Iya benar, kalau 72%. Iya ya, mungkin itu kali ya maksudnya. Emang gulanya dikasih banyak kali. Hey, that's pretty good. Enggak sih, mungkin kalau untuk anak kos beli kayak begini, Gulanya bisa disimpan. iya, gulanya bisa lu simpen. Jadi lu jangan pakai semuanya. Udahlah, kita buka dulu. Buat respect.
Maksudnya sisa gulanya kan bisa lu tabung terus tuh. Oh iya benar. Nggak, ini gula semua, yang ini kopi. Dan sesuai dengan kemasan yang utama, yang dimana dia tulis, komposisinya adalah gula 72% dan kopi bubuk 28%. Iya sih, dia nggak bohong sih. Karena ya itu gulanya tuh segini nih, anggapannya. Di bawahnya yang jari yang gue pegang. Sedangkan si bubuk kopinya itu, ini kalau gue padetin, di bawahnya jari gua. Kelihatan nggak sih? Gulanya tinggi ya? Gulanya banyak, iya. Tadi gue sempat nyium baunya dulu. Sebenarnya kalau misalnya gue sekilas doang nyium baunya, mirip kayak kapal api. Iya, kopi apal api. Kayaknya hilang semua. Serius, mirip banget dengan kopi kapal api. Lu kecium? Tapi gue nggak tahu rasanya. Apa kita coba sekarang? Kalau misalnya kalian cium bau kopinya, sebenarnya baunya enak. Tapi lucunya tuh kayak ada bau-bau gurih gitu loh. Ini gue pengen nyoba tanpa gula dulu ya. Oke, disclaimer juga. Gue sebenarnya bukan orang yang jago bukan orang yang ahli dalam perkopian. Cuman, gue cukup sering untuk minum kopi gitu. Apalagi kalau misalnya lagi sore, kayak pas kita syuting ini jam 4 kurang. Atau nggak pagi, misalnya kalau gue lagi bangun pagi. Itu emang enak banget sih minum kopi. Dan gue cukup, ya bisa lah ngerti kayak rasa asemnya gimana, terus si pahit kopinya tuh, tes kopi yang pahit-pahitnya tuh kayak gimana, kayak gitulah. Cuman memang gue bukan yang ahli ya, sekali lagi. Ini tetap aja gue adalah orang awam yang mencoba nyobain kopi tubruk gajah. Nah ini lebih nendang sih. Dan kalau bisa gue bilang ini mungkin termasuk jenis kopi yang tingkat keasamannya tuh cukup rendah. Jadi kalau misalnya gue bilang kopi saset ini cukup aman kalau misalnya kalian pengen ngopi yang praktis. Tapi kalian belum makan tuh kan, perut kalian masih kosong, ini masih enak nih. Atau enggak misalnya kalian punya sakit mah atau asam lambung, seenggaknya asamnya dari si kopi tubruk gajah ini tidak menyiksa. Nah sekarang gue pengen nyoba tambahin gula. Yang pasti bisa gue bilang gulanya itu tidak terlalu manis. Jadi kalau misalnya kita tuangin sampai 50% sih gue berani jamin nggak akan manis banget kok. Kalian masih bisa dapat rasa kopinya. Nah, gue demen nih, kalau misalnya kalian lagi main gitu ya ke daerah Jawa, maksudnya Jawa Tengah atau Jawa Timur nih terutama. Kalau kalian beli kopi tubruk itu biasanya gelasnya mungkin kecil, tapi kalau orang Jawa ini bilangnya apa? Letak ya? Iya, ampasnya itu tuh emang dia tebel banget. Sedangkan si rasa kopinya itu tuh air kopinya lah, itu tuh nggak terlalu banyak. Nah modelannya itu sama kayak gini. Kalau misalnya kalian masukin airnya nggak terlalu banyak ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini tuh si ampasnya ngegumpulnya itu cukup kental modelannya, dan si airnya itu masih enak gitu, masih pekat. Persis kayak yang gue bilang. Ini tuh kalau kalian ngasih gulanya mau sampai 50%, dia tuh nggak terlalu manis ngasih rasa ke kopinya. Jadi ya masih dapet lah rasa kopinya nih. Oke? Enggak, walaupun ada harum-harum gurih gitu yang kayak micin, tapi dia tidak asin kok. Kopi tubruk gajah sendiri, kalau kalian beli yang kemasannya segini, ini kan isinya 10 saset, itu harganya tadi berapa Pak? 9,5 ya? Oh ini, yang kemasan ini, isi 10 saset itu harganya 12.000. Kalau misalnya kalian beli yang satu renteng gini doang, yang biasa ditaruh di warung-warung gitu, ya untuk harga-harga warung lah, itu serentengnya ini 9.500. Nah cuman si kopi tubruk gajah juga dia menyediakan varian yang 150 gram, jadi yang langsung dapat banyak gitu tuh. Itu harganya berapa?
11.000. Jadi sebenarnya cuma beda 1.000 doang. Kesimpulan, jadi apakah kopi tubruk gajah ini enak? Kalau untuk lidah gue sendiri, gue kurang cocok. Tapi not bad juga gitu. Dan gue pengen ngasih tau juga kalian, gue kan cuma orang awam, gue nggak tahu banget soal perkopian. Mungkin si kopi tubruk gajah ini bukan selera lidah gue gitu, tapi bisa jadi ini selera lidah kalian, terutama kalian yang suka ngopi dan nggak pengen ribet gitu loh. Nah, kalau misalnya untuk kemasan sendiri, gue bisa bilang ini kemasannya sangat harusnya bisa diimprove. Iya bener, harusnya bisa diimprove sih. Dan kalau misalnya kalian juga nggak terlalu suka kopi yang asem banget gitu, ini enak sih. Apalagi ini karena kopi tubruk kayak yang tadi gue bilang, dia tuh juga pekat banget gitu loh. Dan mungkin ya, karena pekatnya ini kan kopinya nampol banget. Mungkin itu kali, apa namanya, kenapa dikasih nama kopi tubruk gajah. Lo minum ini kayak lagi ditubruk gajah, tau gak? Jadi itu aja WTF kali ini. Semoga sedikit mencerahkan kalian yang suka dengan kopi-kopian. Jadi ya until next time, gue Nathan, sign out dulu.